Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Jukni, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil tugas saya, yaitu tentang artikel jurnal yang berjudul Peran Fonologi dalam Pembelajaran Ilmu Tajwid di Madrasah An-Nahdiyah. Sebelum masuk inti pembahasan, kita bahas dulu terkait tentang apa itu fonologi. Fonologi sendiri adalah sebuah cabang linguistik yang mempelajari proses-proses bunyi bahasa. Dalam bahasa sendiri, fonologi disebut dengan ilmu aswat. Adapun terkait dengan ilmu tajwid, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengucapkan lafaz-lafaz atau huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuannya agar terhindar dari kesalahan, baik kesalahan dalam segi makna maupun dalam segi pengucapan. Adapun terkait peran fonologi dalam pembelajaran tajwid ini adalah yaitu dalam proses pengeluaran huruf-huruf Al-Quran, dalam proses pengeluaran huruf-huruf tertentu. Misalnya ada huruf dengan sifat-sifat tipis seperti sin. Ini adalah contoh huruf yang dibaca tipis. Sin ini pengucapannya harus tipis, dan contoh pengucapannya yang tebal dan kuat seperti huruf qaf. Huruf qaf harus diucapkan dengan langit-langit sedikit, langit-langit belakang sedikit menempel kepada langit-langit mulut, langit-langit rongga mulut yang agak belakang, kemudian sedikit ditempelkan, sehingga menciptakan huruf qaf ini sebagai salah satu huruf yang agak sulit untuk diucapkan. Maka perlu kebiasaan terkait makhluk-makhluk Al-Quran ini. Adapun bagaimana fonologi ini mempengaruhi proses belajar membaca Al-Quran, yaitu dalam madrasah itu guru memberikan contoh ucapan, misal seperti tadi pengucapan huruf qaf. Pengucapan huruf qaf itu seperti tadi dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit tenggorokan, ke langit-langit rongga mulut. Kemudian huruf sin yang tipis dengan cara sedikit meringiskan mulut. Jadi harus sin, sa, si, su, las. Untuk qaf, qa, qi, qu, laq harus tekan sesuai dengan tepatnya. Nah, dengan guru memberikan cara-cara pengucapan ini dan melatih pembiasaan siswa, maka dalam proses membaca Al-Quran, maka dia akan terbiasa membaca huruf-huruf Al-Quran. Pengaruh pemahaman ini juga mempengaruhi bagaimana praktek pengucapan huruf-hurufnya. Apabila seorang siswa itu kesulitan dalam memahami fonologisnya atau di mana huruf-huruf itu dikeluarkan, maka dia akan kesulitan untuk mengikuti proses belajar ini. Beberapa siswa kesulitan dalam mengucapkan huruf-huruf tertentu,
yang kerap kali seperti huruf ain, huruf pengucapan membedakan antara shin, sin, shad dan sebangsanya. Lalu apa yang kita butuhkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh siswa itu? Nah, salah satu juga sebagai kendala siswa dalam proses pembelajaran, mungkin juga guru juga kurang kompeten dalam bidangnya, sehingga juga mempengaruhi proses belajar. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami siswa dalam proses pembelajaran ini, dan bagaimana agar unsur fonologis ini bisa diterapkan dalam ilmu tajwid. Yaitu yang pertama adalah penggunaan media belajar, misal seperti alat visual atau gambaran pengucapan huruf itu, atau bisa juga melalui video atau semacamnya, dan yang di konsep fonologi agar siswa bisa lebih memahami. Kemudian juga bisa dilakukan dengan sistem berkelompok, saling melakukan timbal balik. Ada kala kelompok ini membahas terkait huruf ain, kemudian dipraktekkan dan ditunjukkan kepada teman-temannya, kemudian teman-teman yang lain mengikuti, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah peningkatan keterampilan guru, karena ini guru sebagai penanggung jawab, sebagai penyalur ilmunya dalam bidang ini, maka guru perlu ditingkatkan keterampilan terkait mulai dari cara mengajar, pemahamannya, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun terkait dengan pemaparan saya ini, kesimpulannya yaitu penerapan fonologis dalam pembelajaran tajwid di madrasah ini memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kemampuan membaca Quran siswa. Fonologi ini membantu bagaimana kita mengeluarkan makhraj, ya, sifat huruf, membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya, letak-letaknya di mana. Ini juga sangat membantu siswa. Dengan pemahaman yang fonologi yang baik, bagaimana letak-letak huruf itu tepatnya di mana, maka siswa akan lebih mudah mengidentifikasi, mengoreksi kesalahan dalam pengucapan huruf, serta lebih cepat menguasai aturan-aturan tajwid lainnya. Sekian itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.